Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita minggu ini pada mata kuliah farmakologi kebidanan, kita akan melanjutkan pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran pada sub materi atau subtema obat pereda nyeri dalam persalinan ya. Ini uh, sebagaimana yang biasa kita pahami bahwa dalam pemeriksaan antenatal ini banyak ibu yang biasanya meminta kepada dokter uh, untuk menolongnya atau dokter tempat berkonsultasinya untuk bagaimana sehingga ibu tersebut ini menderita nyeri atau sakit uh, selama persalinan seminimal mungkin ya itu. Dan untuk itu ini biasanya terdapat berbagai macam pilihan terapi ya. Apakah dengan menggunakan terapi farmakologis dengan obat-obatan, terkadang juga ada terapi dengan non farmakologis dengan tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, pilihan terapi ini mesti dibicarakan bersama ibu, oke? Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan metode analgesia atau preparat analgesia yang cocok ya sesuai dengan kebutuhan ibu tersebut ya itu. Di sini walaupun demikian mesti diakui bahwa kebutuhan ibu nantinya terkait dengan preparat atau obat pereda nyeri ini biasa berubah ya, jadi tidak bisa dipastikan. Nah, di sini peranan adik-adik sebagai bidan yang profesional nanti harus mampu membicarakan dengan ibu terkait dengan kelebihan atau kekurangan pada semua terapi farmakologi yang tersedia ya ini. Kita dulu lihat apa itu nyeri. Jadi nyeri itu adalah suatu perasaan sensorik dan emosional ya yang tentu tidak menyenangkan dan biasanya disertai dengan kerusakan jaringan yang yang aktual. Oke, yaitu di sini perlu dipahami bahwa pengalaman atau perasaan nyeri itu di setiap individu itu bersifat kontekstual ya atau bersifat individual. Oke. Dan ini nyeri juga itu tidak selalu ada hubungan ya bahwa antara kerusakan jaringan dan rasa nyeri ya, rasa nyeri. Di apa namanya? Di lapangan untuk menentukan nyeri maka biasanya ada namanya skor nyeri ya. Skor nyeri ini suatu alat komunikasi untuk menilai apakah dalam penanganan nyeri tersebut diperlukan terapi analgesia ya atau tidak. Oke. Uh, Pengalaman ini menyeri, oke, pengalaman ibu atau pengalaman seseorang terkait dengan nyeri itu akan menjadi suatu determinan yang menentukan persepsi nyeri, oke, termasuk perkembangan sindrom nyeri ya. Karena itu biasanya pengalaman dalam proses melahirkan sebelumnya ini akan mempengaruhi kebutuhan ibu hamil terhadap terapi analgesia ya, analgesia. Dan perlu kita pahami bahwa nyeri yang hebat dan tidak dapat diredakan, oke, dengan menggunakan obat-obatan ini terkadang memberikan pengalaman melahirkan yang sangat negatif buat ibu ya, buat ibu. Itu juga yang paling perlu diperhatikan bahwa pengalaman tersebut ya, selain negatif juga terkadang menimbulkan ini konsekuensi psikologis, oke, okay? Konsekuensi psikologis yang sangat merugikan ya. Jadi memang harus diperhatikan ya, atau perasaan nyeri memang merupakan hal yang dapat menimbulkan pengalaman yang bersifat negatif buat uh, ibu hamil ya, ibu hamil. Ini kita uraikan juga sedikit bahwa terkait dengan nyeri pada persalinan. Oke, ini nyeri pada persalinan memang tadi merupakan pengalaman yang subjektif.
tentang sensasi fisik yang terkait dengan biasanya ini ya, kontraksi pada uterus. Oke, ya dilatasi atau juga penipisan pada serviks, oke, serta ini ya, penurunan janin selama persalinan ya. Dan respon fisiologi apa namanya terhadap nyeri ini meliputi biasanya muncul tekanan peningkatan tekanan darah, oke, denyut nadi, pernapasan, keringat, dan ketegangan otot. Oke, ya. Kemudian ini terkait dengan nyeri persalinan. Ini tanda-tandanya nyeri persalinan biasanya ditandai dengan adanya kontraksi pada rahim ya. Ini biasanya kontraksi ini biasa terjadi pada minggu ke-30 kehamilan yang menurut istilahnya biasa disebut sebagai kontraksi Braxton Hicks. Ini biasanya karena adanya perubahan-perubahan dari hormon estrogen dan progesteron ya. Pada persalinan kala 1 ini nyeri biasanya ditimbulkan karena ini ya ditimbulkan dari uterus dan adeksa saat berkontraksi. Oke, saat berkontraksi ya. Nah, ini saat berkontraksi dan hal ini menimbulkan nyeri visceral yang bersifat sederhana ya. Ini bersifat sederhana. Oke, ya. Ya. Kemudian perlu dipahami juga bahwa terkait dengan nociceptor ini, rangsangan nociceptor ini ada beberapa yang berperan terjadinya nyeri ya, yaitu seperti bradikinin, bisa juga prostaglandin, serotonin atau dan asam laktat ya. Nah, ini. Nah, di sini untuk menangani perasaan nyeri, maka impuls nyeri, oke, impuls rasa nyeri ini biasanya tergantung pada potensial aksi dalam neuron, ya, potensial aksi dalam neuron dan perjalanan impuls, oke, impuls rasa nyeri ini dapat disekat oleh adanya obat-obat anestesi lokal. Oke, ya anestesi lokal tadi ya. Jadi ini tadi tentu nyeri yang hebat akan memberikan ini ya pengalaman negatif buat ibu terkait dengan uh, konsekuensi fisiologis terkait dengan ini ya persalinan. Ya, kita lanjut pada ini obat-obat yang digunakan ya. Ada dalam bentuk analgesia inhalasi. Oke, ya. Ini analgesia inhalasi dicapai melalui penggunaan gas anestesi dengan konsentrasi subanestetik. Oke, ya. Penggunaan obat-obat ini sudah luas ya dalam bentuk inhalasi analgesia yang dalam proses melahirkan selama uh, ratusan tahun malahan ini telah terlihat ini ya keamanan penggunaan terapi obat tersebut. Tetapi walaupun demikian, ini penggunaan obat-obat analgesia inhalasi ini masih perlu ini ya pengawasan yang ketat. Oke, ya perlu pengawasan yang ketat terkait dengan penggunaan obat ini ya. Nah, ini karena dapat menimbulkan stadium anestesi yang tidak dikehendaki. Oke, di Inggris, oke, ya atau di uh, luar Indonesia secara rutin ini banyak dipakai gas NO2 ya, gas NO2 yang dalam hal ini biasa diistilahkan dengan Entonox ya. Ini banyak digunakan secara rutin. Oke, ya banyak digunakan secara rutin
untuk analgesia inhalasi pada proses melahirkan, kendati obat-obat anestesi lain juga dapat dipakai. Seperti pada penggunaan pada seksio kasera ya, dan tindakan pembedahan. Oke, ya, dan tindakan pembedahan ya ini. Nah, karena prinsip analgesia inhalasinya yang relevan bagi semua gas anestesi, ini dapat kita tinjau, jelaskan tentang analgesia ini, NO2 atau biasa disebut dengan dinitrogen monoksida. Ini biasanya diberikan dengan dalam bentuk Entonox atau bentuk campuran 50% gas dinitrogen monoksida atau N2O dengan 50% oksigen. Oke, ya. Kemudian gas NO2 ini dalam bentuk Entonox tadi ya, itu umumnya sudah tersedia dalam ini ya, sudah tersedia pada semua ruang partus di rumah sakit seperti tadi di daerah atau di negara Inggris. Dan gas-gas ini menghasilkan analgesia intermitan pada saat timbulnya kontraksi uterus ya, atau HIS. Oke, ya ini. Seorang ahli menganjurkan bahwa pemberian gas Entonox ini atau N2O ini dianjurkan pada masa-masa ini ya, masa-masa transisi atau kala dua persalinan, oke, atau penjahitan perineum, dan pada saat ini ya, sementara menunggu analgesi epidural untuk memberikan hasil yang paling efektif. Oke, ya. Sebenarnya di sini beberapa ahli juga mengatakan bahwa atau hasil penelitiannya menyatakan bahwa ibu hamil ini biasanya menemukan analgesik atau efek analgesik yang lebih efektif pada pemakaian preparat N2O dibandingkan pada penggunaan obat-obat opioid ya, seperti betidin. Oke, ya. Tetapi efek analgesik yang dihasilkan gas tersebut kurang efektif ketimbang yang dihasilkan oleh analgesia epidural ya. Kemudian kita lanjut bagaimana kerja analgesia inhalasi. Jadi obat-obat analgesi inhalasi ini akan meningkatkan potensi kerja ini neurotransmitter penghambat. Oke, ya, penghambat dan pada sistem aktivasi retikuler dalam batang otak. Ini merupakan tempat kerja yang penting untuk obat-obat analgesia inhalasi. Sistem ini tentu dibentuk oleh jaringan neuron yang tentu untuk mentransmisikan input sensorik ke korteks cerebri ya, itu. Kemudian supresi pada sistem aktivasi retikuler ini menghasilkan 4 tahap ini ya, anestesi. Oke, yaitu yang pertama itu analgesia, kemudian delirium, kemudian anestesi bedah, kemudian depresi pusat vital dalam medula oblongata ya. Ini dalam depresi pusat-pusat vital ya ini. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa respirasi pada semua ibu hamil yang mendapatkan terapi analgesia inhalasi ini harus terus diawasi selama ini ya,
pemberian preparat inhalasi tersebut. Dan kepada ibu hamil diminta untuk selalu bernapas perlahan serta cukup dalam ya. Ini. Kemudian tetani biasanya dijumpai dalam bentuk spasme involunter ya, pada otot-otot tangan dan kaki yang nyeri. Jika tanda awalnya berlangsung tanpa diketahui, ya biasanya keadaan tersebut dapat berlanjut menjadi spasme laring dan penyumbatan pada saluran pernapasan. Oke. Untuk penggunaan gas N2O yang lama, yang lama dan sudah diberikan sejak awal persalinan harus dihindari. Ibu hamil dengan kelainan pada saraf atau otot seperti pada sklerosis mungkin tidak dapat merasakan sepenuhnya manfaat terapi dengan analgesia inhalasi ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan bahwa efek gas N2O ini, efek analgesinya itu mulai kerjanya atau onsetnya itu dirasakan ini sekitar 25 sampai 35 detik sesudah pemberian gas tersebut. Sehingga sebaiknya atau idealnya gas N2O ini harusnya sudah dihirup sekitar 20 detik sebelum timbulnya kontraksi rahim atau HIS ya, itu. Di sini juga dijelaskan atau saya jelaskan bahwa ada sekitar 15 menit interval waktu di antara saat timbulnya kontraksi yang teraba oleh bidan ya, dan awitan rasa nyeri. Oke. Ini dan palpitasi juga akan membantu menentukan saat pemberian gas N2O ya, ini. Bagaimana obat ini dieliminasi bahwa karena sifatnya yang lebih larut dalam lemak, maka preparat-preparat inhalasi atau gas anestesi dapat melintasi plasenta dan tertimbun dalam tubuh janin. Kemudian preparat atau gas ini biasanya dieliminasi lewat paru-paru sesudah proses melahirkan selesai. Oke, ya ini saya kira eliminasi ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan eliminasi pada preparat yang lainnya ya, yang biasanya tergantung pada fungsi hati dan ginjal ya. Kemudian pada ibu maupun neonatus diperkirakan bahwa efek Entonox ini biasanya akan habis setelah 2 hingga 3 menit ya. Kendati eliminasi dari jaringan, ini harus dipahami bahwa walaupun demikian ya ternyata eliminasi dari jaringan dengan aliran darah yang rendah seperti lemak memerlukan waktu yang bisa lebih lama lagi ya. Oke. Efek sampingnya apa? Efek samping dari penggunaan obat ini atau gas anestesi ini adalah dapat mendepresi sistem saraf pusat. Oke. Ya, jadi depresi saraf pusat ini dapat menimbulkan perasaan pusing dan konfusi biasanya ringan. Meskipun pada pasien meskipun dianjurkan pada pasien untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor atau mengoperasikan mesin paling tidak selama 12 jam sesudah menggunakan terapi Entonox tersebut ya. Ini. Kemudian juga biasa memunculkan mual ya. Jadi mual ini merupakan memang efek samping gas N2O, dan pada pemakaian gas anestesi ini dapat memang menimbulkan muntah ya. Kemudian juga ada efek hipoksia ya. Ini merupakan efek yang berbahaya. Oke.
karena apabila pemberian gas N2O dilakukan tanpa pengawasan memadai ya, maka ini merupakan hal yang tidak diharapkan. Oke. Pernah diteliti, dilaporkan dalam hasil penelitian bahwa inhalasi gas Entonox selama stadium pertama dan kedua persalinan ini biasa mengakibatkan insiden hipoksia maternal yang lebih tinggi daripada yang diakibatkan oleh tindakan anestesi epidural. Oke, sehingga ini untuk mendeteksi hal tersebut biasanya digunakan nadi oximeter untuk mendeteksi hipoksia tersebut, ya. Kemudian selain anestesia, analgesia, anestesia, oke. Kemudian kita akan lanjut pada opioid, oke. Opioid. Jadi obat-obat golongan opioid seperti meperidin atau petidin ini banyak digunakan secara luas dalam persalinan, ya. Jadi istilah opioid ini sebenarnya digunakan untuk setiap preparat yang bekerja pada bekerja pada reseptor opioid tubuh yang normalnya akan beraksi terhadap ini ya, endorfin dan ini ya, endorfin dan enkaphalin. Oke, ya, endorfin dan enkaphalin. Jadi morfin, diamorfin, meperdin, meptasinol, kodein, oke, dan sebagainya merupakan opioid ya, merupakan golongan opioid. Nah, ini kita lanjut pada penggunaan opioid. Jadi opioid banyak digunakan dalam persalinan, kemudian prabeda, intrabeda, pascabeda, atau dalam perawatan intensif untuk menghasilkan analgesia ya, sedasi, serta bisa juga untuk pengurangan rasa cemas ya. Ya, kemudian opioid juga ini dapat digunakan untuk mengurangi hiperventilasi ya, mengurangi hiperventilasi yang tentu ditimbulkan oleh rasa nyeri dan mempertahankan ini ya, untuk mempertahankan kadar CO2 karbon dioksida pada konsentrasi yang mendekati normal ya. Ini. Kemudian kita masuk di efek analgesianya. Jadi bagaimana opioid menimbulkan efek analgesia? Opioid ini menghasilkan efek untuk mengurangi rasa nyeri yang lebih besar dalam persalinan jika dilakukan terapi, apapun jika hanya lakukan penyuntikan steril ya, gitu. Jadi seperti preparat opioid seperti petidin, ya, morfin dan preparat sintetik yang lebih kuat seperti fentanyl serta amfetanil, ini dapat diberikan dalam bentuk suntikan epidural atau ini ya, intratekal, intratekal. Nah, ini kita bisa melihat bahwa meskipun efek analgesianya selama 6 sampai 30 jam akan dihasilkan dengan cara ini, tetapi efek samping penyuntikan ini khususnya ini biasanya sangat mengganggu ya. Ini efek sampingnya yang biasa ditimbulkan ya, ini berupa retensi air, kemudian sedasi, mual, gatal, hipotensi, atau sampai pada henti napas ya, gitu. Jadi walaupun penggunaan obat ini sangat cepat dan efektif, tapi kita harus memperhatikan efek samping ya. Ini ya, ini seperti retensi urin tadi, sedasi, mual,
gatal, hipotensi, dan henti napas ya. Ya, bagaimana ini? Kita lanjut pada bagaimana penanganan obat opioid dalam tubuh. Oke, ya. Jadi untuk obat-obat opioid ini tidak direkomendasikan diberikan secara oral ya. Karena kenapa? Karena mengingat absorpsi dan metabolisme obat ini yang lambat ya. Ini, oke? Ya, jadi uh, untuk penggunaan obat-obat opioid, penyuntikan intramuskuler merupakan alternatif yang lebih mudah dilaksanakan ya. Oke. Opioid sendiri ini akan dimetabolisme di hati ya. Kemudian diekskresikan melalui urin serta empedu. Oke, itu. Untuk opioid juga ini akan diangkut dengan cepat melintasi plasenta ya. Jadi ini juga dapat masuk ke tubuh ya janin atau neonatus sehingga para janin pada neonatus ekskresinya lebih lambat. Oke. Jadi obat ini dapat menembus plasenta dan masuk kepada neonatus. Nah, ini harus dipahami bahwa pada janin dan neonatus ini sangat lambat dalam mengekskresi obat opioid. Oke. Ini sangat lambat mengekskresi opioid daripada orang dewasa. Ini perlu dipahami karena ya memang terjadi imaturalitas enzim yang terdapat dalam hati pada janin dan neonatus. Oke. Ini pada sehingga kemudian di sini juga perlu saya bahasakan bahwa pada keadaan konstan juga ini konsentrasi obat opioid tersebut akan lebih tinggi dalam sirkulasi darah janin dibandingkan pada darah ibu ya. Sehingga ini perlu harus diperhatikan dan metabolit obat ini secara berangsur-angsur biasanya diekskresikan dalam waktu beberapa hari ya. Nah, selama periode itu ya tentu neonatus akan berada dalam kondisi yang suboptimal, yaitu bayi menjadi rewel dan sulit menyusui. Oke, ya ini. Jadi maka hati-hati dalam penggunaan obat ini ya, karena obat tersebut dapat menembus plasenta dan malahan obat ini lebih lama berada dalam tubuh ya bayi dibandingkan pada konsentrasinya lebih tinggi dalam sirkulasi darah janin dibandingkan pada sirkulasi darah ibu ya, yaitu. Kemudian kita lanjut, kita masuk pada obat meperdin. Jadi meperdin ini adalah obat yang apabila dikonsumsi akan dimetabolisme menjadi normeperidin yang normeperidin ini bersifat toksik ya, mempunyai sifat toksik yang tinggi. Oke, jika terdapat dalam konsentrasi yang tinggi ya ini. Jadi meperdin atau petidin ini tadi juga bisa bisa juga melintas ke dalam air susu ibu. Oke, air susu ibu yang ini terkadang bisa menambah kesulitan awal pada pemberian air ASI. Oke, ini. Dan menurut British National Formulary atau Formularium Nasional di Inggris pada tahun 2000 dibahasakan bahwa dosis pemberian obat tersebut itu berkisar antara 50 hingga 100 mg ya. Dan ini juga harus diberikan melalui suntikan secara subkutan atau intravena.
Ini juga ini berdasarkan ini ya, British National Formulary. Tetapi tentu kita harus memperhatikan batas dosis yang ditetapkan di rumah sakit di mana ada di bekerja ya. Apa efek samping dari obat-obat opioid ini ya? Jadi pertama itu obat ini dapat mendepresi atau menyebabkan penumpulan sistem saraf pusat. Oke, ya dapat ini dalam bentuk apa? Ini dapat menimbulkan mengantuk, euforia atau sedasi ya. Nah, ini. Nah, tetapi kerja opiat ini uh, ini dapat membawa akibat yang menguntungkan pada beberapa keadaan juga ya. Ini keadaan juga. Misalnya dalam perawatan intensif, kendati efek sedatif ya, efek sedatif terhadap ibu maupun bayinya dapat merugikan pada persalinan yang normal. Ini perlu dipahami bahwa ternyata opiat dapat menimbulkan efek sedatif, sedatif ketimbang analgesia. Dan biasanya sesudah pemberian opioid, ibu hamil ini dapat tertidur dan akan terbangun ya ketika timbulnya rasa nyeri karena adanya kontraksi pada rahim. Kemudian depresi atau penumpulan sistem saraf pusat ini dan sedasi yang ditimbulkan oleh opioid ini akan mengurangi kemampuan ibu untuk bekerja sama dalam menghadapi persalinan ya. Jadi mesti penggunaan obat ini memang harus diawasi ya. Kemudian yang kedua adalah efek bradikardia atau efek yang dapat menyebabkan penurunan frekuensi jantung. Ya, ini terjadi tentu melalui kerja langsung pada pusat kardiovaskular dalam medula oblongata ya. Ini. Jadi penurunan aktivitas pada sistem saraf simpatik dan pengurangan ansietas ya. Ini. Jadi dengan demikian akan menurunkan frekuensi jantung ya. Kemudian juga dapat menimbulkan hipotensi atau penurunan tekanan darah ya ini. Jadi di sini opioid bekerja pada pusat kardiovaskular dalam medula oblongata ya, termasuk sistem pembuluh darah dan saraf simpatik untuk menurunkan tekanan darah. Ya ini biasa kelihatan ini nyata kelihatan bahwa terjadi penurunan tekanan darah pada saat pasien ini pasien berdiri atau duduk, dan hal ini terjadi karena inhibisi refleks baroreseptor ya. Ini jadi nyata pada saat ini dalam posisi berdiri atau duduk ya ini. Kemudian juga muncul retensi urin dan disuria. Jadi opioid ini juga bisa mengurangi pembuntikan urin ya dengan meningkatkan sekresi hormon antidiuretik dan ini di sini juga akan menurunkan perfusi darah ginjal ya. Itu sehingga menimbulkan retensi urin dan disuria ya. Kemudian yang terakhir adalah ini pada traktus intestinal, ini atau saluran gastrointestinal. Di sini obat ini bisa menimbulkan penurunan motilitas lambung, usus dan kolon ya. Ini. Jadi ini dapat menurunkan motilitas lambung, usus dan pada kolon ya. Untuk stasis lambung ini, pada stasis lambung ini dapat menyebabkan ini ya refleks oesophagus, termasuk mual dan muntah ya. Dan di sini opioid turut menimbulkan konstipasi yang bersifat umum setelah
terjadi partus ya itu. Jadi itu adalah efek samping yang ditimbulkan oleh opioid. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Saya harap adik-adik bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.